Jumpa lagi dalam kegiatan Iman bersama KBTK Santa Teresia. Nah, hari ini Ibu Rita tidak sendirian. Ibu Rita ditemani oleh salah satu teman kita bernama Theo. Hai Theo. Nah Theo, sekarang sebelum mulai kegiatan kita mau apa dulu nih Theo? Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk pagi ini kami bisa mengikuti Bina Iman dengan guru-guru dan teman-teman KBTK Santa Teresia. Ya Bapa, bimbinglah kami agar bisa mengikuti Bina Iman dengan baik dan sukacita. Demi Yesus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Theona sudah membantu memimpin berdoa. Nah, sekarang sebagai lagu pembuka, kita akan bernyanyi bersama teman-teman KBTK Santa Teresia. Terima kasih. Bacaan kitab suci diambil dari kitab Mazmur bab 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Siapa namanya? Arkan. Ini siapa? Josephine. Nah, hari ini kita boleh bertemu di tempat ini untuk apa ya? Kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, tadi kan sudah membaca firman Tuhan, membaca kitab suci. Nah, Arkan sama Josephine, tahu nggak apa itu kitab suci? Josephine tahu nggak? Enggak. Arkan? Enggak juga. Nah, yang dimaksud dengan kitab suci itu adalah buku yang isinya firman Tuhan. Nah, apakah Arkan sama Josephine pernah nggak melihat buku kitab suci? Pernah. Arkan? Enggak. Nah, ini yang disebut dengan buku kitab suci yang isinya
tentang firman Tuhan. Tapi kalau punya aku ada gambarnya. Iya, ada yang ada gambarnya dan ada yang tidak. Lalu apakah pernah ke gereja nggak setiap hari Minggu? Aku pernah. Pernah. Tapi aku sekolah. Oh, sekolah. Lalu Arkan? Nggak tahu hari-hari. Oh gitu. Jadi kalau setiap hari atau setiap hari Minggu ke gereja, ketika lektor membaca di depan mimbar itu, mereka membaca tentang isinya firman Tuhan. Jadi isi yang ada di dalam kitab suci itu adalah firman Tuhan. Seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Josephine sama Arkan. Ya kan? Ya, tadi sudah membaca dengan suara yang lantang. Nah, pada kesempatan ini juga bulan September ini yang disebut dengan bulan kitab suci. Kitab suci. Iya, bulan kitab suci. Tahu nggak bulan kitab suci? Tidak. Arkan? Enggak. Nah, bulan kitab suci itu adalah di mana kita sebagai umat Katolik diundang untuk memperdalam iman kita. Iya, iman kita itu berarti percaya yang total kepada Tuhan. Maka di bulan kitab suci ini kita akan diajak oleh semua umat beriman untuk membaca kitab suci, merenungkan sabda Tuhan. Yang tadi suster katakan bahwa isi yang ada di dalam kitab suci itu adalah firman Tuhan. Kita mau memperdalam isi firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam kitab suci itu. Apakah Arkan sama Josephine mau bertanya tentang kitab suci lagi? Tidak. Josephine tidak. Oke, kalau tidak bertanya lagi atau tidak ada pertanyaan, maka suster mengajak kita semua untuk mulai kita membaca firman Tuhan. Kita membaca tidak usah yang panjang, kita hanya mengambil ayat di mana kita tersentuh atau kita membaca. Atau tidak, kalau belum bisa membaca, minta tolong sama papa atau mama atau kakak untuk membaca. Lalu Arkan sama Josephine dan juga suster juga mendengarkan. Ya, oke? Siap? Siap untuk membaca kitab suci? Siap? Oh. Arkan sama Josephine nanti minta papa mama di rumah, tanya papa mama di rumah, dan juga tidak hanya bertanya tetapi minta papa mama untuk membaca, ya. Dan juga mendengarkan dengan baik, ya. Ketika papa mama membaca harus benar-benar mendengarkan dengan baik. Oke. Sip. Mari kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Dadah. Anak-anak yang terkasih, bulan kitab suci nasional tahun 2022 temanya adalah Allah sumber harapan hidup baru. Nah, kita diminta untuk menimba sumber harapan hidup baru itu dari mana? Kita akan menimba dari kitab suci sendiri. Maka anak-anak mari kita bersama-sama menimba sumber harapan hidup baru itu dari kitab suci sendiri. Anak-anak, di sini juga ada gambar orang Samaria yang baik hati. Di sini digambarkan bahwa nilai cinta kasih yang tak terbatas. Seperti Yesus sendiri tanpa batas mencintai atau mengasihi anak-anak juga dan semua orang. Maka Tuhan Yesus juga mengajak anak-anak untuk mencintai sesama yang ada di sekitar, baik papa mama di rumah, kakak, maupun ibu guru di sekolah, bahkan teman juga. Anak-anak diminta untuk belajar saling mencintai satu sama lain.
Anak-anak yang terkasih, sekian dan terima kasih untuk renungan singkat yang disampaikan pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Suster Tres untuk renungannya. Nah, Theo, sekarang kita mau melakukan aktivitas yang seru loh. Theo mau ikutan tidak? Ibu. Oke deh, kita lihat ya video dari Ibu Maria. Halo anak-anak terkasih, senang berjumpa lagi dengan kalian. Kali ini Ibu Maria ingin mengajak kalian membuat kreativitas lilin firman. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah kertas asturo, ya. Kertas asturo yang sudah digunting. Warnanya boleh warna kesukaan kalian, warnanya bebas. Ya, kalau tidak punya kertas asturo bagaimana Bu Maria? Kalian bisa menggunakan kertas gambar atau kertas yang agak tebal, ya. Nah, di sini Ibu Maria sudah menggunting berbentuk lingkaran, ya, sekitar diameternya sekitar 15 cm, atau kalian bisa menggunakan cetakan dari piring, ya, atau mangkuk, ya, boleh. Selanjutnya ada yang berbentuk persegi panjang berukuran 12 kali 3 cm, ya. Kemudian bentuk yang ketiga ada yang berbentuk oval. Ovalnya ini sekitar juga 4 cm, ya, dan 2 cm, ya. Jadi di sini ada 4 bentuk. Selanjutnya ada tulisan firman. Firman yang tadi sudah dibacakan temanmu, yaitu dari Mazmur 119 ayat 105 yang berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, kalian bisa minta tolong mama atau papa tuliskan, ya. Lalu peralatannya ada gunting atau penggaris untuk mengukur kertasnya, lem kertas, dan alat tulis. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuatnya? Pertama, kalian ambil kertas yang berbentuk lingkaran besar ini. Kemudian kalian lipat, ya, lipat 2 yang rapi, ya. Tadi berbentuk lingkaran, sekarang berbentuk apa? Ya, berbentuk setengah lingkaran, ya. Nah, kemudian kalian tempelkan yang berbentuk persegi panjang ini, ya. Kita tempelkan di sini. Nah, ini seperti batang lilin. Kita akan membuat lidah apinya, ya. Bagaimana caranya? Kalian juga beri lem di bagian belakang. Sedikit saja, ya. Ya. Kalian beri lem, kemudian kalian tempelkan. Nah, seperti ini. Lalu di dalamnya juga ada bagian yang lebih terang lagi nih. Ibu guru, Ibu Maria pilih warna orange, ya. Kalau kalian tidak punya kertas asturo yang warna-warni ini, kalian bisa menggunakan kertas gambar dan kalian beri warna, ya, dengan krayon atau dengan pensil warna, ya. Jadi seperti ini. Kemudian firman ini kalian tempelkan di bagian paling bawah. Nah, sudah jadi. Nah, ini untuk mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu menjadi pelita atau penerang bagi setiap jalan kita, ya, yang akan menuntun kita untuk selalu berbuat baik. Nah, lihat hasilnya sudah jadi. Apabila kita letakkan di atas meja, wah, dia bisa bergoyang, ya. Bagaimana? Kalian bisa mencobanya di rumah. Kalian pasti bisa karena kalian anak hebat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yuk teman-teman, sekarang sebagai lagu penutup kita nyanyikan lagu Buah-Buah bersama teman-teman KBTK Santa Teresia. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan.
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yang bersukacita, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo teman-teman, mari kita untuk kegiatan Bina Iman ini. Buka tangan dan tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas bimbingan-Mu selama Bina Iman ini. Berkatilah kegiatan kami selanjutnya. Bapa, bantulah kami agar selalu menjadi anak yang baik, rajin berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, terima kasih ya. Puji Tuhan, kegiatan Bina Iman kita sudah selesai. Teman-teman sudah mengikuti Bina Iman dengan baik dan tertib. Sampai jumpa lagi di Bina Iman selanjutnya. Terima kasih Tuhan.